Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan hari Senin ini juga hari yang indah untuk kalian guys. Mustahil sih. Tidak ada yang mustahil, nothing is impossible. Tapi rasanya kalau hari Senin itu menyenangkan, agak-agak gimana gitu ya guys ya. Agak-agak di luar nalar. Oke, berarti kalau kamu nonton readingan ini bukan hari Senin, berarti telat ya guys. Karena ini readingan khusus untuk hari Senin, dibuat khusus untuk hari Senin. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk all zodiac sign ya guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Jadi ketika aku bilang Taurus artinya yang mau kalian kepoin Taurus ya. Kalian zodiaknya bisa apa saja, jangan salah ya, jangan terbalik-balik. Kalau aku bilang Libra misalnya, berarti kalian mau kepoin atau yang kalian fokusin itu zodiaknya Libra ya. Kalian bisa apa aja sih zodiaknya, nggak masalah ya. Jangan sampai terbalik-balik, oke? Yang jelas aku akan bacakan untuk 12 zodiak sign berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ini guys. Dimulai dari Earth sign dari Taurus dan diakhiri dengan Water sign di Pisces ya. Oke, dalam melihat readingan kepo, kalian itu perlu sekali mengetahui moon seseorang guys. Karena yang paling akurat itu biasanya moon untuk dikepoin ya. Karena itu yang dirahasiakan. Kalau kalian mau lihat orangnya langsung, kan ada yang dia tunjukinnya di sun atau di ascendant begitu. Ngapain kita kepoin ya nggak sih, kan dia langsung tunjukin kalau misalnya dia happy begitu, tapi kan kita mau cari tahu ada apa di balik happynya. Makanya moon itu sangat dipentingkan ya nggak sih guys. Untuk mencari moon seseorang kalian hanya perlu tahu tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya, dan kemudian kota di mana dia lahir. Kalau bukan kota, kecamatan, desa, kabupaten juga bisa ya. Itu ada di internet, nanti cari untuk mencari moon sign seseorang. Silakan kamu cek moonnya dia, kemudian kalau bisa dapat ascendant atau risingnya ya. Karena rising ini tentang yang dia tunjukkan ya, seperti apa orang ingin menilai dia. Nah itu dia rising. Untuk melihat rising ini memang agak sulit sedikit karena kita tuh butuh jam kelahiran dan agak-agak sulit ya untuk bisa mendapatkan jam kelahiran seseorang. Orang biasanya langsung curigaan gitu ketika kita tanya, kamu lahir jam berapa? Hah? Ngapain kamu nanya jam kelahiran gue kan gitu. Jadi moon tambah sun juga sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau kamu tahu moon, rising, dan sun. Dimulailah melihat dari moonnya dia, kemudian lanjut ke rising, kemudian lanjut ke sun. Kamu akan dapat gambaran kompleks yang detail tentang keadaan dia 1 minggu ke depan ya. Oke guys, jadi untuk mengkepoin satu orang mungkin kamu harus melihat 3 zodiak sekaligus ya. You know the rule, oke? Oke, yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate ya dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya guys, resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa ya. Lalu aku hanya akan ambil 1 kartu saja, pakai 2 deck berganti-gantian untuk masing-masing elemen. 1 kartu saja karena kepo berlama-lama itu tidak bagus. Kepo berlama-lama hanya akan membuat kamu overthinking mengenai kehidupan orang lain, dan itu nggak bagus ya guys. Sedangkan overthinking mengenai kehidupan kita aja udah nggak bagus gitu guys, apalagi mengenai kehidupan orang. Oke, kita akan segera mulai saja readingan kepo 1 menit ini. Yang pertama aku mau pakai yang ini dulu, katanya dimulai dari Earth sign ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Diawali dari Taurus. Silakan dibayangkan wajah Taurus yang ingin kalian kepoin guys. Selalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Call upon the Almighty, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus, apa kabar teman? Bolehkah kami mengintipmu sedikit? Ini dia guys informasi tentang Taurus yang perlu kalian ketahui ya, yang perlu saja. Karena ada banyak juga informasi tentang dia tapi nggak perlu kalian ketahui. Oke, ya, Taurus memikir-mikirkan kamu. Iya kamu kan lagi ngintipin Taurus kan? Dia lagi memikir-mikirkan kamu. Dia membayangkan masa-masa indah yang pernah kalian jalani bersama. Dia memikirkan kembali ucapan-ucapan manismu. Cih. Mungkin kamu pernah mengatakan sesuatu yang istimewa ke dia, memuji dia gitu ya guys. Itu lagi diingat-ingat kembali ya.
Bisa jadi foto-foto dilihat-lihat ulang, foto-foto kebersamaan kalian mungkin, atau chat yang panjang lebar itu dilihat guys, dibaca ulang dari awal sampai akhir. Karena I miss you so much, aku rasa dengan munculnya The Six of Cups ini, seseorang sangat merindukan kamu, merindukan, iya, Taurus ini sangat merindukan seseorang gitu, jangan sampai salah. Dan yang pasti dia pengen sekali mengulang kisah lama yang menyenangkan bersama seseorang. Dan aku rasa itu kamu. Oke. Itu dia untuk Taurus. Kita segera lanjutkan. Yang kedua ada Virgo ya. Silakan dibayangkan wajah Virgo yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang sedang kepo sama Virgo. Halo Virgo, apa cerita kawan? Tidak ada cerita. No story at all. Nggak mungkin lah. Ya selama kita masih hidup pasti ada cerita ya. Oke, ini dia informasi tentang Virgo yang perlu kalian ketahui guys. Oke, Judgment. Ada ultimatum yang datang ke Virgo. Tapi datangnya dari universe ya guys, karena ini major arcana. Jadi Virgo itu melakukan sesuatu yang gak bener guys. Dan kemudian Tuhan sedang memperingatkan dia, hey Virgo, kamu jangan teruskan perbuatanmu itu gak bagus. Bisa jadi gak bagus untuk dirinya sendiri, bisa jadi gak bagus untuk orang lain begitu. Ya merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Tapi yang jelas keluar jalur gitulah ya guys. The Judgment ini datang untuk memperingatkan titit kayak soft warning atau kindly reminder. Ada budak corporate di sini, kalian pasti familiar dengan kalimat kindly reminder, oke? Mengingatkan dengan halus bahwa, hey Virgo, kamu salah jalur, kamu melakukan sesuatu yang tidak baik, kamu melakukan sesuatu yang salah yang nanti akan kamu sesali suatu saat nanti. Sebelum kamu menyesal, jangan lakukan itu lagi. Kalau perlu minta maaf, silakan minta maaf. Kalau perlu harus menebus sesuatu, silakan ditebus. Tapi yang jelas kamu harus balik jalur ke jalur yang tepat di mana kamu berada. Kalau seandainya tadi kita bisa ambil kartu klarifikasi guys, kita bisa lihat Virgo ini memenuhi atau patuh nggak sama peringatan ini. Tapi kan kita nggak ngambil kartu klarifikasi karena kepo berlama-lama nggak baik. Oke, yang jelas dia kena peringatan keras ya saat ini. Oke, kita teruskan untuk Earth sign yang ketiga ada Capricorn. Silakan dibayangkan wajah Capricorn yang ingin kalian kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang kepo sama Kepi. Halo Capricorn. Apa ceritamu guys? Apa ceritamu? Ini dia informasi yang perlu kalian ketahui mengenai Capricorn selama seminggu ke depan ya guys. Ya. Wow. Mabok-mabokan mereka guys. Mabok wine kayak aku lihat ya, atau enggak amer. Capricorn mabok amer. Memang beneran ya guys, aku ngerasa emang kayak lagi mabok gitu ya, tapi berusaha untuk melupakan sesuatu, kayak berusaha untuk mengclearkan sesuatu. Karena mereka percaya alkohol bisa membersihkan membersihkan jiwa. Oke, yang pasti banyak masalah, kecewa ya, tidak sesuai dengan harapan. Five of Cups itu adalah mengharapkan sesuatu tapi kemudian yang datang itu malah sebaliknya, the opposite. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. The Five of Cups. Dan karena aku melihat perempuan ini seperti mabok guys, kemungkinan besar mereka itu sedang stres berat. Capricornnya itu lagi gitu ya menghadapi hidupnya ini, tapi dia kayaknya nggak tahu deh harus minta bantuan ke siapa. Kasian sih guys kalau melihat begini ya. Biarlah segelas anggur merah ini yang akan menyerap semua kekecewaanku dan membersihkan energiku. Oke. Oke, berakhirlah sudah untuk Earth sign ya guys. Kita lanjutkan untuk Fire sign. Dimulai dari Aries. Silakan dibayangkan wajah Aries yang ingin kalian kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Aries. What's going on with your life Aries for the next 7 days? Ini dia informasi yang perlu kalian ketahui mengenai Aries yang sedang kalian kepoin, kepoers. Oke, The Star ya. Aries-nya lagi banyak disukai orang 1 minggu ke depan. Aries itu terlihat menarik sekali 1 minggu ke depan.
The Star ini fame ya guys, terkenal, beken. Bisa jadi dia melakukan sesuatu yang istimewa di tempat kerjanya dan kemudian orang-orang hei tepuk tangan begitu ya. Bisa jadi dia meraih sebuah prestasi atau targetnya tercapai melebihi angka yang ditetapkan. Yes, kalau ini salesman atau marketing misalnya, atau ada ide pemikiran yang dia keluarkan untuk membuat solusi ya, atau memberikan solusi untuk permasalahan besar yang terjadi di sekelilingnya atau pada dirinya sendiri. Karena The Star ini adalah kartu light at the end of the tunnel ya. Aduh, klise banget sih Ray. The Star ini pokoknya tentang pencerahan begitu deh ya. Mengetahui sesuatu, kemudian dianggap ada, kemudian dihargai, kemudian viral ya. Bisa jadi memang ada yang dia ucapkan kemudian viral di sosial media atau di TikTok gitu guys. Dia bikin video lagi tutorial make up gitu pakai arang dan kemudian viral. Oke, tapi yang jelas dalam keadaan baik-baik saja kuliah selama 1 minggu ke depan. Masalah-masalah satu persatu terselesaikan dan they are happy enough guys. They are happy enough ya. Satu kaki di air dan satu kaki di darat. Ini adalah simbol emotion, ini adalah simbol logic. Stabil banget aku lihat si Aries-nya. Dan aku harap kamu senang dalam keadaannya seperti itu, oke? Oke, kita teruskan untuk Leo. Silahkan difokuskan wajah Leo yang ingin kalian kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Leo. Halo Leo. What's going on with you? Ini dia informasi yang perlu kalian ketahui mengenai Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Oke, King of Sword. Leo-nya lagi galak ya. Jangan coba-coba sentuh deh, jangan colek-colek. Temperamen. Dan sulit ditebak. Bisa jadi dia senyum, tiba-tiba kamu main bercanda sama dia, dia gambarin deh. Kok gitu sih? Padahal wajahnya terlihat cerah, terlihat sumringah, lagi bahagia banget, tapi kok ternyata sensitif banget. Kayak begitu guys yang terlihat di Leo saat ini ya. Karena poker face, the King of Swords ini artinya poker face. Wajah itu tidak bisa ditebak ya. Keadaan hatinya sebenarnya itu benar-benar ditutupi oleh dia, tapi aslinya galak. Dia nggak pedulian. Di saat-saat King of Swords inilah guys, Leo itu bisa ngomong kasar. Leo itu bisa menghina orang, memaki orang. Nggak stabil sebenarnya, tapi karena ini King, apalah mau dikata ya. King sangat berkuasa. At least dia merasa dirinya saat ini sangat berkuasa ya. Aku rasa ini adalah waktu yang tepat untuk menyepi sebentar dari kehidupan Leo. Karena Leo-nya lagi sensitif banget ya. Terutama jika kamu merasa mendekati dia dengan tujuan untuk kayak bikin dia pusing atau bikin dia tambah stres begitu, itu akan kamu sesali. Queen of Swords adalah Ratu Senggol Bacok dan King of Swords pun adalah Raja Senggol Bacok ya. Gampang tersinggung, sensitif sekali dan tidak segan-segan dengan ucapannya ataupun perbuatannya. Dangerous. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga. Ada Sagittarius. Silahkan dibayangkan wajah Sagittarius yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif saat ini sedang main. Oke, ini dia informasi tentang Sagittarius yang perlu kalian ketahui dalam 7 hari ke depan guys. Mari kita lihat. Halo Segi. Cepat guys. King of Wands, this is their energy guys. Aries, Leo, Sagittarius, energy Wands ya. Sagittarius lagi ada di top of the world. menurut dia ya. Karena ini minor arcana kan. Jadi ini energi dia yang dia buat sendiri, yang dia lakukan sendiri. Jadi ketika ini datang guys, disinilah muncul arogansi ya, disinilah muncul kesombongan, disinilah muncul harga diri yang sangat tinggi, disinilah muncul keinginan atau kebutuhan untuk dipuji-puji, kebutuhan untuk disanjung-sanjung, merasa sangat senang kalau diperhatikan. You know what I mean.
Oke, this is the King of Wands ya. Kalau kamu sedang kepoin King of Wands ini seorang laki-laki begitu, dan kemudian dia itu pacarmu atau suamimu misalnya, kemungkinan besar dia lagi dikelilingi cewek-cewek guys ya, karena King of Wands tidak pernah sendirian, seperti lampu dikelilingi laron. Oke, itu dia untuk Sagittarius. Berakhir sudah untuk fire sign. Kita lanjutkan ke air sign ya. Dimulai dari Libra dulu untuk air sign-nya guys. Silahkan dibayangkan wajah Libra yang ingin kalian kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang saat ini sedang kepo sama Libra. Halo Libra, apa kabarmu teman? Ada yang kepo sama kamu? Ini dia informasi yang perlu kalian ketahui mengenai Libra. Cepat guys, the Three of Cups. Oke. Libranya pengen sendirian dulu gitu ya. Jadi kalau kamu adalah seorang mantan yang pengen kepoin, mau nggak sih Libra gua ajak balikan gitu ya? Enggak, dia nggak pengen. The Three of Cups ini adalah celebration, happiness not related to love ya. Tidak ada kaitannya dengan cinta begitu. Jadi dia lagi kumpul sama teman-temannya, kumpul sama keluarganya. Mungkin dia masuk ke komunitas baru ya. Kayak misalnya ada komunitas traveling, komunitas cycling atau yoga, atau mendaftar ke sebuah fitness center, bertemu dengan orang-orang baru begitu ya. Tapi tidak dekat dengan seseorang sih. Kalau kamu kepo dalam hal romance begitu, dia udah punya pacar belum ya? Belum. The Three of Cups ini adalah kartu single ya, kartu sendirian dan menikmati kesendirian. Oke, bisa jadi akan segera ada kondangan di rumah dia guys ya. Mungkin di rumah orang tuanya ada mau bikin acara begitu, dan kamu nggak diundang. Terus kamu bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Sombong banget sih lu. Oke, tapi yang jelas intinya The Three of Cups datang itu adalah happiness ya. Enjoy the life. So many celebration, party, pesta ya. Bisa jadi mungkin sewa tempat, karaokean rame-rame sama teman-teman ya. Atau mungkin ngundang teman-teman makan malam, dia yang traktir begitu ya. Ada yang dirayakan dan dia sedang bergembira tapi tidak ada kaitannya dengan cinta. Yes. Kita teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silakan difokuskan wajah Gemini yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang sedang mengintip Gemini. Terima kasih. Halo Gemini. Oke, ini dia informasi tentang Gemini yang perlu kalian ketahui guys. How are you Gemini? Six of Cups. Gemini sedang mengingat-ingat masa lalu yang indah dan bahagia. Oke. Gemini sedang melihat-lihat kembali foto-foto lama ya, bersama seseorang yang menurut dia sangat indah sekali. Sayang untuk dihapus, dia nggak dihapus gitu. Membaca kembali chat dari awal sampai akhir, oke. Yang menurut dia indah, menyenangkan ya. This is longing guys, I miss you so much. The Six of Cups ini adalah kartu kerinduan sebenarnya ya. Kerinduan bersama orang lama, mengulang kembali sesuatu yang sudah berakhir, sesuatu yang indah yang sudah berakhir ya. Lebih ke arah galau sih aku rasa guys, galau dan kemudian dramatis. Selain dramatis apalagi istilahnya melankolis ya. Gemini ini akan melankolis selama 1 minggu ke depan, mengingat kisah-kisah lama, masa lalu yang menyenangkan menurut dia dan ingin diulang kembali. Sampai di situ saja guys, karena tidak ada kartu klarifikasi ya. Yang jelas longing atau I miss you so much ya, kamu yang dia rindukan. Kamu yang dia rindukan ya guys. Oke. Kita teruskan untuk air sign yang ketiga, ada Aquarian. Aku garuk punggung dulu sebentar. Ada ya. Silakan difokuskan wajah Aquarius yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang saat ini sedang kepo sama Aquarius. Halo Aquarius, cerita dong. Oke. Ini dia informasi tentang Aquarius yang perlu kalian ketahui guys. Ya.
Oh, the Page of Cups. Ketika Page datang, ini cerita tentang unstable ya guys, baby, kekanak-kanakan, kebocah-bocahan. Jadi Aquarius yang sedang kalian intipin ini ragu-ragu ya. Kalian kesel sama sikapnya mungkin. Ini kok kebocahan banget sih, kok nggak bisa tegas sih, kok nggak bisa bikin keputusan yang mantap sih. Badan gede, laki, tegap, wajah seram, tapi kok kayak bocah. Mungkin begitu, karena itu yang keluar dari mulutku guys ketika memegang kartu ini. Tapi yang jelas siapapun yang lagi kepo sama Aquarius ini kesel aku lihat karena si Aquariusnya tuh childish banget, kekanak-kanakan banget ya. Kekesalan kamu ini masih akan tetap berlangsung sampai 7 hari ke depan karena Aquarius tidak berubah. Dia tetap seperti apa yang kamu kenal, oke? Dia tetap bimbang, pelin-pelan dan ragu-ragu dengan plannya. Dia tidak bisa menentukan apa sebenarnya yang dia inginkan secara pribadi tentunya ya. Dia tuh selalu butuh encouragement kayak begitu guys, kayak butuh dorongan, kayak butuh support, kayak butuh dukungan, and somehow itu bikin kamu kayak empet gitu guys, kayak males banget. Oke, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang sampaikan barusan, ya kamu jangan bantu terus bayi ini ya, biarkan bayi ini berkembang sebagaimana mestinya. Karena dia pun harus tahu apa yang terbaik untuk dirinya, oke? Yang jelas kebimbangan dan keraguan-raguan ya guys, itu kata kunci untuk Page of Cups untuk Aquarius kolektif yang sedang kalian kepoin saat ini, oke? Berakhirlah sudah untuk air sign, kita lanjutkan ke water sign ya. Dimulai dari Cancerian. Silakan difokuskan wajah Cancer yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective. Ada Cancer yang saat ini kepo sama Cancerian. Halo Cancer, apa kabar? Bolehkah kita berbicara sejenak, dua jenak? Ini dia informasi tentang Cancer yang perlu kalian ketahui ya guys. Ya, oke, Justice. Cancer dipaksa untuk segera membuat keputusan cepat ya guys. Bukan dalam waktu yang terburu-buru, bukan. Keputusan ini sudah disuruh dipertimbangkan, tapi Cancernya nggak bisa ambil keputusan. Dan kemudian The Justice datang. Ya, ini di take over istilahnya, Universe take over kehidupan si Cancerian, karena hidupnya masih harus terus lanjut guys. Nggak boleh kelamaan memikir-mikir dan lama mengambil keputusan, karena keputusannya ini penting mengenai kehidupan dia berikutnya. Misalnya kayak di persimpangan jalan gitu deh guys ya, kamu mau kiri atau mau ke kanan nih Cancernya gimana ya gitu-gitu terus. Dan kemudian ketika time limit habis gitu, batas waktunya sudah habis, udah selesai, Cancernya nggak bisa ambil keputusan tuh, putuskan untuk dia. Kemudian cep gitu ya, ada peristiwa yang terjadi dan itu memaksa si Cancerian untuk memutuskan sesuatu. Decision is made. Oke, jadi kalau kamu memang sedang menunggu Cancerian memberikan keputusan kepadamu, ya sedang menunggu kabar dari Cancerian, tunggu aja guys, 1 hari 2 hari dari sekarang, dia akan segera menghubungi kamu dan kasih tahu final decision ya, ini keputusanku. Oke, kamu akan segera mendapatkan, dan ingat ini The Justice. Jadi itu bukan si Cancer yang bikin keputusan, tapi universe yang mengarahkan dia untuk mengambil keputusan seperti itu. Silakan kamu terima, karena kalau kamu melawan si punya kartu ya, major, karena semuanya kartu universe, kartu yang di atas. Jadi kalau kamu bilang nggak bisa begitu dong Cancer, kalau kamu bilang begitu ya artinya sama aja kamu bilang nggak bisa begitu dong Tuhan. Itu urusan kamu deh. Oke, kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan difokuskan wajah Scorpio yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang sedang kepo sama Scorpio. Halo Scorpio, ini dia guys informasi tentang Scorpio yang perlu kalian ketahui. The Magician, it's like a miracle. Scorpio lagi sakti guys, 1 minggu ke depan dia sakti mandraguna, bukan sakti Kang Mandra ya. Sakti mandraguna, karena The Magician ini punya semua elemen yang dia butuhkan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. This is Pentacles, this is Cups, this is Sword, this is Wands ya. Semua ada. Semua elemen yang ada di tarot dia pegang guys. Ini kartu nomor 1 di Major karena kartu paling sakti, dukun laki-laki, oke?
Dia akan penuh dengan percaya diri begitu ya, yakin dengan tindakan-tindakannya, ucapan-ucapannya itu akan penuh dengan kebijaksanaan guys. Tindakan-tindakan dia atau perbuatan-perbuatan dia itu akan penuh dengan consideration, nggak sembarangan bergerak begitu, dan ada grace, confident yang luar biasa di sini. Oke, di Scorpio ini ya, di energi Scorpio kolektif yang aku lihat di 1 minggu ke depan untuk kalian yang mengkepoin Scorpio. The Magician juga bisa berarti miracle ya guys, keajaiban. Keajaiban demi keajaiban datang. Dia kayak ngerasa, oh my god, this is huge, oh my god, this is miracle, oh my god, thanks God, thanks God. Itu akan berdatangan dari mulut Scorpio di selama 1 minggu ke depan. Karena kartu Magician ini ya, miracle atau sakti mandraguna ya, powerful sekali. Tunggu ya guys, ada yang mau ngomong lagi. Oke, kalau seandainya kamu kepoin si Scorpio ini untuk mencari tahu keadaan dia, apakah dia baik-baik saja? Iya, dia baik-baik saja. Dia malah luar biasa, guys. Oke, itu dia pesan terakhir yang tadi ngobrol. Kita lanjutkan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces ya. Silakan difokuskan wajah Pisces yang ingin kalian kepoin, guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang kepo sama Pisces. Halo Pisces, izin kepo, access granted. Boleh katanya. Ini dia informasi tentang Pisces yang perlu kalian ketahui. Aduh, Pisces ini kenapa energinya sepanjang April dan Mei pada walking away semua ya. Moving on. The Eight of Cups, dia meninggalkan sebuah situasi atau keadaan atau seseorang pelan-pelan, energetically ya guys, karena ini Cups emotion. Jadi hatinya yang sudah menjauh. Mungkin fisiknya masih ada di situ, tidak bergerak kemana-mana, tapi hatinya sudah semakin hari semakin menjauh. Kalau kamu adalah cross watcher yang lagi kepo sama Pisces, pengen ngecek keadaan Pisces yang adalah pacarmu atau pasanganmu begitu, aku rasa emotionally dia semakin hari semakin menjauh dari kamu, dan kamu sebenarnya sudah bisa rasakan itu guys. Yang tersisa hanya fisiknya. Emotion sudah menjauh, semakin hari semakin menjauh. Selama 1 minggu ke depan kamu hanya tinggal bisa lihat bagian belakangnya. Beberapa di antara kalian mungkin literally melihat si Pisces ini secara fisik meninggalkan kalian. Oke. Jangan bilang atau jangan berpikir bahwa you are not enough, makanya dia pergi, bukan. Menurut dia kamu itu luar biasa. Karena the Eight of Cups ini living the golden things, yang berkilauan, yang ditinggalin, yang dikagumi. Kenapa ada orang yang meninggalkan yang berharga? Karena yang berharga itu merusak dirinya. Banyak orang yang meninggalkan posisi bagus di kantor, ya gak sih? Banyak orang yang meninggalkan gaji yang tinggi untuk sebuah pekerjaan. Kenapa? Karena menurut dia itu merusak dirinya, tidak cocok dengan kehidupannya. Makanya banyak orang yang resign gajinya 60 juta guys. Banyak, ya banyak. Kenapa? Mungkin karena lembur mulu terus. Enggak. Ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang pasti yang dia tinggalkan ini menurut dia berharga dan awalnya berat, tapi mau gak mau harus dilakukan. Karena itu yang terbaik menurut dia untuk dia guys. Oke? Oke, dengan berakhirnya Pisces maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan kali ini guys. Seperti biasa pesanku, kepo terlalu lama tidak bagus ya, karena akan bikin kamu overthinking. Mudah-mudahan ini aja udah bisa mencukupi lah ya kekepoanmu. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.